Selamat siang, Hans. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Di tempatku, bangsa Indonesia sudah berumur 76 tahun. Di tempatmu, bangsa Indonesia seharusnya berumur 90 tahun. Waktu yang tidak singkat sejak kita pertama kali diakui oleh dunia bahwa kita adalah bangsa yang berkibarkan merah putih. Tapi apa yang sudah terjadi selama 76 tahun terakhir? Apa yang sudah berubah dari Indonesia? Dan apakah kita sudah menuju potensi kita yang sebenarnya? Indonesia yang aku tahu sekarang, Indonesia yang katanya bersatu, tapi masih terlihat terpecah belah, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Indonesia yang aku kenal sekarang, sukanya menghakimi orang. Indonesia yang aku tahu sekarang, masih saling menyalahkan. Indonesia yang aku tahu sekarang, masih menghambur-hamburkan duit negara. Indonesia yang aku tahu sekarang, masih belum selesai korupsinya. Indonesia seperti apa yang kamu punya? 14 tahun lagi, apakah Indonesia masih sama? Kata ayahku, aku seorang yang idealis. Tidak cocok untuk jadi politisi Indonesia. Tapi bagaimana caranya aku tidak idealis? Kalau misalnya melihat pemilu yang baru akan diadakan tahun 2024, sudah banyak beredar banner-banner, poster-poster yang membuang-buang duit. Bayangkan saja, uang sejumlah itu bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat yang sekarang sedang mengalami dan menghadapi virus COVID-19 ini. Bagaimana bisa partai-partai politik yang jujur saya hormati dan saya hargain selama ini, rela membuang uangnya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak orang susah mendapatkan akses kesehatan, akses untuk kerja. PPKM menghambat kerjaan banyak orang. Tapi di saat-saat seperti ini, saat-saat genting seperti ini, seperti tidak ada hati. Masih memancang poster-poster di mana-mana. Buat apa? Masih 3 tahun lagi. Ini hidup masyarakat itu. Biarlah saya dikata idealis, biarlah saya tidak bisa jadi politisi. Ini bukan soal politisi, ini soal hati. Kata teman-temanku, orang Indonesia juga, aku ini seorang Cina Indonesia, sipit. Tidak mungkinlah dihargain di Indonesia. Paling juga ujung-ujungnya masuk penjara. Tapi biarlah aku dikata sipit, aku dikata Cina, aku akan tetap mau balik ke Indonesia. Dari kecil, dari lahir, yang aku tahu tanah Indonesia.
Bahasa Cina pun tidak lancar. Dikatakan sipit, dikatakan Cina, ya sudah, enggak apa-apa. Yang tahu seberapa Indonesianya aku, ya aku sendiri. Dan kalau seandainya sebagai Cina Indonesia, emang aku tidak akan dihargai di Indonesia. Ya sudah, mau boleh buat apa? Aku tidak bisa ganti rasku. Seumur hidup akan tetap jadi sipit dan tetap jadi Cina. Tapi yang aku bisa perdalam adalah cintaku terhadap Indonesia. Kataku sendiri, aku adalah orang yang cinta Indonesia. Omong kosong, pembual. Bagaimana aku bisa bilang aku orang yang cinta Indonesia kalau tidak ada buktinya? 1 tahun lalu, aku masih bisa-bisanya menghakimi teman Indonesiaku sendiri. Hanya karena mereka tidak mereka tidak studi di tempat yang sama denganku. Mereka tidak punya keterampilan yang mirip denganku. Aku kira mereka ini bukan orang Indonesia yang penting. Mereka ini tidak ada gunanya. Setahun lalu itu, aku tidak pantas menjadi pemimpin Indonesia. Tapi bukan karena aku tidak ideal, bukan karena aku idealis, dan bukan karena aku cinta Indonesia. Bukan karena aku idealis, dan bukan karena aku Cina. Tapi hanya karena cintaku tidak ada buktinya. Beruntunglah aku masuk di Perhimpunan Pelajar Indonesia Singapura yang mengajarkanku artinya bekerja sama dengan teman-temanku yang tidak punya latar belakang yang sama, tidak punya keterampilan yang sama, hanya memiliki kewarganegaraan yang sama, bisa bekerja sama untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Mereka lah teman-temanku itu yang membuka mataku sekarang. Bahwa jadi orang Indonesia yang bisa membawa nama harum ke Indonesia, tidak harus jadi orang yang bekerja menjadi ilmuwan, insinyur, pengacara. Tidak perlu. Untuk kontribusi ke Indonesia, kita hanya perlu talenta kita dan hati kita untuk melayani Indonesia. Karena pengalaman tersebutlah sekarang saya punya mimpi bahwa kita semua dari latar belakang maupun jalan hidup yang berbeda-beda, kita semua dapat bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, dimanapun kamu berada, di posisi apapun kamu menjabat, kalau kamu sudah lupa apa artinya cinta Indonesia, kalau kamu sudah patah semangat memajukan Indonesia, dan kalau kamu sudah putus harapan akan masa depan Indonesia, ingatlah bahwa kamu pernah muda, otakmu pernah gusar, jantungmu pernah berdebar, dan hatimu pernah berkorban.
untuk melihat merah putih demi merah putih terus berkibar. Aku orang Indonesia. Kamu orang Indonesia. Kita semua sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya kewajiban untuk membawa Indonesia lebih baik lagi di masa yang mendatang. Kita harus lakukan ini sekarang di Indonesia. Karena kalau bukan Indonesia, di mana lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Salam, NKRI, harga mati. Dari Singapura, 17 Agustus 2021.